Salam pemirsa, 5 Januari 2025, hari ini menandai peringatan 5 tahun sejak peristiwa penting di Wuhan yang melibatkan Dr. Li Wenliang, seorang dokter yang menjadi simbol awal pandemi COVID-19. Pada tanggal 3 Januari 2020, Dr. Li Wenliang ditangkap oleh polisi setempat setelah menyebarkan informasi mengenai virus SARS di pasar seafood Huanan. Dalam surat peringatan yang dikeluarkan oleh kantor polisi, Dr. Li terpaksa menandatangani cap tangannya sendiri, mengakui tuduhan penyebaran rumor dan informasi yang tidak akurat. Kisah Dr. Li Wenliang, dari peringatan hingga korban pandemi. Tidak ada yang menduga bahwa hanya 20 hari setelah peristiwa tersebut, Wuhan secara resmi mengumumkan penguncian kota pada tanggal 23 Januari 2020, menandai dimulainya pandemi COVID-19 global. Pada tanggal 3 Januari, Dr. Li Wenliang dikonfirmasi terinfeksi virus corona, dan pada 7 Februari 2020, Rumah Sakit Pusat Wuhan mengumumkan kematiannya akibat komplikasi dari virus tersebut. Kejadian ini menjadi simbol dari upaya awal yang dianggap tertunda dalam penanganan pandemi oleh otoritas setempat. Situasi terkini di Tiongkok, lonjakan infeksi dan tanggapan otoritas. 5 tahun kemudian, situasi di daratan Tiongkok kembali memanas dengan adanya lonjakan tinggi infeksi COVID-19. Menurut laporan terbaru, banyak rumah sakit termasuk rumah sakit anak-anak di berbagai kota menghadapi tekanan luar biasa dengan jumlah pasien yang mencapai 1.500 hingga 2.000 per hari. Video viral yang menunjukkan kondisi rumah sakit yang penuh sesak ini menggambarkan situasi yang semakin memburuk. Informasi medis dari Beijing mengungkapkan bahwa sekitar 30% populasi kota tersebut diperkirakan terinfeksi berbagai patogen, termasuk adenovirus, influenza A dan B, bokavirus, serta virus corona baru. Kombinasi infeksi campuran ini menyebabkan gejala yang parah, seperti pneumonia ringan yang berkembang menjadi pneumonia berat dalam waktu singkat. Kondisi paru-paru putih, yang dikenal sebagai gejala khas infeksi COVID-19, juga semakin sering terjadi baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Kasus misterius di Amerika Serikat, penyelidikan terhadap ledakan di cyberkaca Las Vegas. Di Amerika Serikat, penyelidikan terhadap ledakan di cyberkaca Las Vegas terus berlanjut dengan adanya banyak titik aneh yang sulit dijelaskan. Kasus ini dianggap sebagai salah satu serangan teroris paling misterius dalam sejarah, dengan motif pelaku yang masih diperdebatkan. Leifers Berger, yang diduga sebagai pelaku, menjadi subjek kontroversi apakah ia benar-benar bertanggung jawab atau menjadi korban fitnah. Sebuah email yang baru-baru ini diungkapkan oleh Leifers Berger sebelum siaran langsung, mengungkapkan alasan dibalik tindakannya, menambah kompleksitas kasus ini. Refleksi 5 tahun dan pandangan ke depan. Peringatan 5 tahun ini menjadi momentum untuk merenungkan langkah-langkah yang diambil selama pandemi dan respon otoritas terhadap krisis kesehatan global. Kritik terhadap Partai Komunis China, CCP, terkait penanganan awal pandemi dan upaya penutupan informasi terus menjadi sorotan. Meskipun CCP telah berupaya menekan informasi dan mengontrol narasi publik, laporan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pandemi belum benar-benar terkendali di daratan Tiongkok. Para ahli kesehatan menyarankan pentingnya langkah-langkah perlindungan dini, termasuk penyimpanan obat-obatan, penguatan sistem kekebalan tubuh, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan individu. Dengan kemungkinan terjadinya gelombang pandemi global lagi, kewaspadaan dan kesiapan masyarakat menjadi kunci utama untuk menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini. Kesimpulan, 5 tahun setelah peringatan terhadap Dr. Li Wenliang, dunia masih menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Situasi di Tiongkok yang kembali memanas menyoroti perlunya transparansi dan kerjasama global dalam menghadapi krisis kesehatan. Sementara itu, kasus misterius di Las Vegas menambah kompleksitas lanskap keamanan internasional. Penting bagi masyarakat untuk tetap waspada, mengambil langkah-langkah perlindungan diri, dan mendukung upaya-upaya global dalam menanggulangi pandemi dan ancaman lainnya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.